Kedua, seperti kawan-kawan semua mungkin sudah mengetahui terkait penanganan kasus tempat pembinaan, karena kami menolak keras disebut kerangkeng. Kepolisian daerah Sumatera Utara telah menetapkan 8 tersangka dan telah melakukan tindakan upaya paksa berikut, terutama penahanan. Nah, berkait atau seiring dengan penanganan kasus tersebut, sebagaimana kita tahu di awal bahwa peristiwa bermulanya kasus tempat pembinaan ini muncul ketika temuan dari tim KPK. Selang bersamaan dengan itu, Migran Care, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap migran luar negeri, itu mendatangi Komnas HAM untuk membuat laporan pengaduan. Ada seolah-olah katanya ada sebuah tempat yang dijadikan tempat perbudakan, eksploitasi dan lain-lain. Atas laporan tersebut, kemudian Komnas HAM membentuk tim, kemudian melakukan investigasi, melakukan wawancara dengan sejumlah warga binaan. Nah, dalam posisi yang sama, agar beberapa warga binaan ini memberikan keterangan yang apa adanya, dan berdasarkan undang-undang, lembaga perlindungan saksi adalah tempat di mana saksi atau para korban memberikan keterangan secara patut dan benar. Nah, alhasil Komnas kemudian merilis temuannya. Ada 26 bentuk kekerasan yang dilakukan dengan berbagai hal yang patut diduga mengakibatkan sejumlah korban, baik fisik maupun korban nyawa. Rekomendasinya kemudian diteruskan ke kepolisian yang menindaklanjuti secara pidana, dan setelah itu Komnas HAM kami lihat telah menyelesaikan pekerjaannya. Di satu sisi, LPSK yang telah melakukan pendampingan, melakukan interview assessment terhadap para warga binaan, jauh melampaui kewenangannya, bahkan melakukan buat kami itu sebuah karakter assassination gitu. Teman-teman nanti mungkin bisa dapatkan di websitenya LPSK, salah seorang wakil ketua LPSK membuat opini, membuat tulisan, kira-kira judulnya Local Strongman, oleh wakil ketua LPSK. Di bawahnya ada co-founder institute, artinya sebagai pejabat publik, temuan yang dia dapatkan disampaikan kepada publik, karena fasilitas, gaji dan segala macam itu didapatkan dari publik. Dia tidak boleh membangun opini di sana. Pak Togi itu bukan lagi seorang aktivis LSM sama seperti saya yang masih tetap di PBHI. Dia sudah harusnya menyelesaikan hasil investigasinya apa, dia sampaikan. Dan terkait upaya yang dilakukan sehingga upaya paksa pada hari itu, karena sepanjang proses pemeriksaan, karena saya mendampingi mulai tanggal 19 Februari, kami cukup kooperatif, bahkan undangan untuk pemanggilan pun terkadang itu hanya lewat WA dari Dirkrim Polda. Kita kooperatif, kita mau mengungkap kasus itu, dihadiri oleh Komnas HAM, LPSK dan Kompolnas. Bahwa kita hormati asas praduga tidak bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan para klien kami itu bersalah, seyogianya opini-opini, apalagi opini yang dibangun oleh lembaga-lembaga negara, state itu, biar bagaimanapun LPSK itu state, negara, ada pertanggungjawaban publik di sana. Nah, bagaimanakah Komnas HAM dan LPSK mendapatkan keterangan? Bagaimana caranya mendapatkan keterangan? Apa yang mereka janjikan? Di mana mereka ditempatkan? Di sini hadir 3 orang mantan binaan. Nanti masing-masing akan memperkenalkan diri, akan bercerita bagaimana kronologis sehingga kemudian mereka ditempatkan di mana.
Ini harus kita ungkap kepada publik. Ada sejumlah kejanggalan dalam proses pengungkapan kasus ini. Itu yang mau kita sampaikan di sana. Jadi untuk mempersingkat waktu,